Amerika itu baru 74 tahun berkuasa atas dunia. Khilafah pernah menguasai dunia hampir 1000 tahun. Mungkin 1000 tahun lebih, meskipun diinterupsi sebentar oleh Perang Salib hingga ekspansi Mongol. Kenapa Amerika takut sekali dengan khilafah? Maksudnya Amerika dan negara-negara barat lainnya takut sekali dengan khilafah karena mereka belajar soal sejarah. Begini, di zaman dinasti Abbasiyah, ilmu dan teknologi ditemukan. Jika tidak ada ilmuwan-ilmuwan Islam seperti satu, sekarang ini yang korupsinya triliunan tenang saja. Kenapa? Karena negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarki. Pak Polvi, ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang yang punya duit. Pak Jokowi nggak punya duit, Pak Jokowi nggak punya partai, bukan ketua partai, tapi didukung oleh yang punya duit dan punya partai. Melarat beli duit, jangan harap jadi bupati Cirebon. Melarat beli duit, jangan harap jadi gubernur Jawa Barat. Yang pegang kuasa adalah oligark, orang yang punya uang. Sekelompok kecil orang punya duit, atau didukung oleh orang yang punya. Paham betul? Uangnya di mana itu? Nah, kebanyakan mereka ini kaya sejak zaman Orde Baru. Sejak zaman Orde Baru. Hanya waktu Orde Baru dia kaya tapi nggak berpolitik. Karena politiknya Pak Harto kan tentara yang berpolitik. Yang bukan tentara nggak boleh berpolitik. Hanya kaya. Nah, sekarang di era reformasi bebas ini, uang yang dikumpulkan ketika Orde Baru untuk kepentingan politik. Paham betul? Jadi jangan harap NU bisa menang selama NU nggak punya uang. Iya. Jangan harap NU bisa berkuasa kalau NU tidak punya, atau didukung oleh orang punya. Sebenarnya sangat berbahaya negara semacam ini. Oligark karena dipimpin oleh sekelompok kecil yang punya uang, yang ashabul mal, kapital. Apalagi nanti dengan bisnis online digital, Bukalapak, Lazada, apalagi itu akan melahirkan kapitalis baru. Ayo, yang punya Bukalapak kira-kira wong keramat itu, wong nanti wong apa? Cisaat itu kira-kira? Ya bukan. Yang punya Lazada orang Cisaat bukan. Yang mau ngasih online di online orang Cirebon bukan. Bukan. Akan melahirkan kapitalis baru. Nah, bisnis online, ihtikar, fiyad di ashabil amwal. Saya tawallat minha Semaliin, tapi yang jauh dari keadilan. Oleh karena itu Pancasila yang paling jauh panggang dari api, apa itu? Ngerti nggak jam-jamnya? Paling beli bukti lah. Pancasila 5 ya, yang paling beli bukti sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Adil dereng? Alah, wong cilik luru keadilan kalah pasti kalah. Amin kalah. Walaupun kita benar 1000%, kira-kira pengadilan menang tak kalah kira-kira. Walaupun pengacaranya pinter, kakak bisa duit kalah. Arep utang ning bank sampe wong cilik, halo manjing ragu-ragu, manjing bank wis ragu-ragu. Ya bakal sugi ditawari. Bank nawari itu ya ada uang banyak kan, mau butuh uang nggak, butuh kredit nggak, bakal konglomerat ditawari bank, bakal sampean kalah, diperiksa kolateral jaminannya apa, diperiksa bolak-balik, manjing bagus gemeter manjing balik. Ini namanya sistem apa? Oligarki. Paham? Hati-hati. Alhamdulillah kalau NU punya prinsip, NU punya mabda. Kita tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus menyangking atau narik, ngangkat
kelas menengah. Kelas menengah nyangking kelas kecil membuka pekerja-pekerja rakyat kecil. Paham betul? Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kita. Salasun annasu fihi syuraka al-ma'u wan-naru wal-kala. Nabi Muhammad Rasulullah 15 abad yang lalu. Apa? 3 hal kekayaan alam tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh apa? 1, al-ma'u, air. Air tidak boleh dibisniskan. Air milik seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau ini bisnis, kalau ini beli, harganya berapa ini? Ini berapa harganya? 40.000. Harganya 40.000 ya? Ini kita niatnya bukan beli air, beli airnya tidak boleh dijual belikan. Salatun annasu fihi syuraka al-ma'u, air. Kalau kita beli air ada harganya 2.000 atau 5.000, beli botol niatnya, dan beli ongkosnya kirim lah, bayar ongkosnya kirim. Air tidak boleh dijual belikan. Padahal air sekarang sudah dibisniskan, dimonopoli pabrik-pabrik air minum. Di Sukabumi sumber-sumber air yang bersih, yang bagus itu sudah dikuasai oleh 2 Tang, apalagi Aqua, dan Aqua itu punya mana? Orang Prancis yang punya itu. Wanaru, dan energi. Apa energi itu? Apa energi itu? Gas, minyak, batu bara, listrik tidak boleh dibisniskan. Batu bara punya kita bersama, minyak punya semua rakyat Indonesia, gas punya kita bersama. Mau kotor benteng pergi? Mau kotor benteng? Boten. Yang namanya minyak masih dikuasai oleh sekelompok orang mafia minyak. Dulu namanya Petral, sekarang Petral dibubarkan, ya pokoknya masih anggarannya. Pokoknya masih ada. Ning Pertamina itu Pak, Pertamina 2 anak perusahaan, 100 swidak itu tak papat perusahaan. Anak perusahaan Pertamina. Pertamina 2 perusahaan, namanya anak perusahaan. Tidak KB 1 swidak wis perusahaan. Itu artinya apa? Artinya monopoli bisnis sekitar Pertamina oleh orang-orang itu saja. Nggak sampai ke Duku Puntang, nggak sampai ke Cisakan. Ini, saya harus tahu ini sekarang ini, harus tahu. Dulu pernah 3 tahun yang lalu, Sri Mulyani datang ke PBNU, katanya akan mewujudkan kredit ultra mikro 1,5 triliun untuk warga NU supaya bisnisnya jalan, diutangi. Ternyata bunganya 9%. Ya pada bekaro bank. Kalau betul-betul afirmasi berpihak pada orang kecil 3%. Saya katakan gitu, sampai jam begini, durung cair, serupiah pun. Tanda tangan misalnya, tanda tangan Sri Mulyani. Ini kebobrokan pemerintah sekarang. Kapitalis baru, oligarki baru. Dikira hebat apa? Paham betul? Kata belum pas, belum kayak gue, Masya Allah belum.